sebelum pergi jangan lupa. Kenapa jangan lupanya 2 kali gitu kan? Karena kalau gua termasuk orang yang sering lupa gitu. Pas mau pergi mau bawa 10 barang misalnya, ada 10 barang. Banyak juga 10 sih ya. Kadang ada yang ketinggalan 1, ketinggalan 2 gitu. Dan tingkat kepentingan barang tuh macam-macam gitu ya. Ya gue sih pasti mengusahakan ya, kita pasti mengusahakan barang yang sangat penting pasti kita usahain gak ketinggalan dong. Tapi kadang ada juga barang-barang yang gak begitu penting sebenarnya, tapi sebenarnya bisa ngebantu banget kalau kita bawa gitu. Misalnya apa nih, teman-teman nih sering gak ketinggalan yang namanya bolpen atau alat tulis lainnya gitu. Kita nggak selalu butuh ya di zaman sekarang gitu. Kenapa? Karena semua itu lewat HP hampir semuanya bisa gitu. Ketik-ketik gitu, touchscreen, ketik-ketik, pakai HP, pakai tablet, pakai laptop dan device lainnya, gadget lainnya, membuat orang jarang menulis gitu kan. Orang makin rentan ketinggalan bolpen atau menganggap remeh bolpen gitu. Jadi, tapi ketika di luar tiba-tiba mesti tanda tangan, mesti catat apa gitu kan. Salah satu barang yang mungkin kita rasa nggak begitu penting, tapi begitu ketinggalan terus kita butuh, waduh. Sama kayak earphone juga sih, earphone. Sampai-sampai emang gue punya beberapa earphone ya. Di rumah gue punya beberapa earphone yang memang gue pisah-pisahin. Jadi ada yang untuk gue bawa pergi terutama untuk in-ear monitor. Dan tuh gue usahain sebisa mungkin gak keluarin dari tas supaya gak ketinggalan gitu. Begitu juga ada earphone untuk gue monitoring dan mixing di studio ini misalnya. Itu gue usahakan tidak bawa keluar dari ruangan ini supaya gak keselip-selip atau kelupaan ketinggalan gitu. Begitu juga spot-spot lain, misalnya earphone di kamar gitu. Charger juga begitu, charger HP ya. Charger HP atau tablet atau yang lainnya. Charger yang ada di kamar gua dengan di ruangan ini misalnya, itu gua usahakan banget nggak dibawa-bawa atau tukar-tukar gitu, kecuali ada kabel yang rusak atau apa yang rusak ya, supaya nggak mudah kelupaan gitu. Jangan lupa sebelum pergi, jangan lupa. Jangan lupanya 2 kali gitu. Yang pertama mengingatkan pengalaman waktu kecil gua gitu ya, ketika kelupaan gitu. Dan jangan lupa kedua tentunya ya saat-saat ini gitu kan, atau sekian tahun lalu, belum lama ini. Jadi kalau waktu gua kecil, pengalaman kelupaan yang lumayan memorable ya tentunya di masa-masa sekolah gitu ya. Teman-teman waktu kecil mungkin pernah ngalamin yang namanya kelupaan ya barang-barang, entah itu tugas misalnya, tugas sekolah, tugas kuliah, atau buku misalnya ada textbook kalau dulu disebutnya buku cetak gitu ya. Satu buku, terus ada 2 buku lagi tuh, buku tulis, PS dan PR, pekerjaan sekolah dan pekerjaan rumah gitu. Seringan satu set begitu tuh. Nah tapi gue kadang ada aja yang ketinggalan gitu, entah buku cetaknya, entah buku PS-nya atau buku PR.
secara umum zaman-zaman gua sekolah ya Jakarta emang udah macet gitu ya, tapi macetan tuh belum separah yang sekarang. Oh, sekarang itu maksudnya adalah sebelum pandemi ya, maksudnya macetnya sebelum pandemi. Jadi semacam ini ya. Kalau waktu kecil ada barang-barang kita yang ketinggalan gitu. Ini kalau sekolah gitu, kadang kan ada yang perlu dianterin lagi, entah oleh sopir atau orang tua kita atau ya siapalah family kita gitu. Kan mungkin kita pikir, oh ini bisa, jarak dari rumah kita ke sekolah gitu memungkinkan, ada waktu. Tapi yang kita perlu perhatikan, ada kalanya hal-hal yang kita kelupaan kita itu ada kalanya kita nggak bisa ditolong oleh siapapun gitu. Pada akhirnya kita mesti membuat kayak semacam apa ya, clue atau ya tips-tips untuk membantu diri kita sendiri gitu, untuk mengingat barang yang perlu kita bawa gitu ya. Gak cuma sekolah sih, jadi kita mau pergi nih misalnya ke mall, gak cowok gak cewek ya, biasanya ada bawa tas gitu entah gede atau kecil yang bawa perlengkapan yang esensial gitu kan. Esensial seperti yang gue bilang di awal tadi, ada bolpen, apa misalnya earphone, terus ada misalnya tisu bisa ya. Kalau gua termasuk orang yang suka bawa atau usahain ingat bawa tisu kering dan tisu basah gitu. Tisu kering dan tisu basah ini dari sebelum pandemi sih, itu udah kebiasaan gua gitu. Tisu keringnya itu 2, jadi satu yang standby di kantong, satu lagi yang di cadangan di tas gitu. Kalau gue sih gitu, tapi nggak tahu teman-teman, mungkin ada yang bawa kertas atau buku catatan atau apa gitu. Tapi mesti ada semacam clue untuk yang bantu diri kita sendiri gitu. Karena meskipun ada orang-orang dekat yang bisa bantu kita, tapi akan ada titik di mana ya kita benar-benar lost, kita mesti ingat sendiri gitu. Ketinggalan sih bisa 2 macam loh BTW. Bisa artinya kita mau berangkat dari rumah ke mana, ke sekolah, ke kantor, mestinya kita bawa tuh barang tapi ketinggalan, atau sebaliknya. Jadi kita udah di sana udah selesai, kita mau pulang tapi ketinggalan barang kita di sono. Masih mending kalau itu suatu tempat yang sering kita kunjungi ya, atau rutin, misalnya sekolah atau kantor, itu kan rutin kita kunjungi. Artinya untuk ditelusuri, di trace gitu ya, dan minta dijagain atau disimpenin tuh barang masih gampang. Tapi kalau kayak gua nih atau teman-teman lain misalnya pekerja seni yang lain, ya entah itu musisi, MC, penyanyi yang lainnya, kadang kita kan main event satu tempat, abis itu nggak tahu kapan di situ lagi kan. Kayak misalnya hotel bisa berapa bulan sekali gitu, kecuali reguleran ya. Itu pun reguleran tuh kan seminggu sekali ya, nggak tiap hari misalnya. Kalau ada yang kebagian tiap hari sih luar biasa, mantap. Nah kalau ke tempat yang satu-satu begitu tuh, gue pernah soalnya yang nyesek itu. Hari ini kan gue main tenor ya, tenor saksofon. Gue pernah tuh main suatu event, gue sih masih ingat, tapi gue gak akan sebutkan tempatnya. Gue gak akan sebutkan tempat dan nama acaranya, tapi gue pernah main suatu acara dan stand tenor gue ketinggalan gitu, dan hilang begitu aja. Jadi artinya ya gak bisa ditrace lagi gitu. Lumayan nyesek sih karena mencari stand tenor emang agak lebih sulit ya kayaknya dibanding stand alto. Kebanyakan stand alto bisa dipakai untuk stand tenor, cuma ya serem aja gitu, lebih serem aja gitu kan. Dan tuh bikin stand alto jadi kurang awet juga sebenarnya.
nggak ketinggalan macem-macem ya. Salah satunya mic gitu. Mic ini termasuk baru loh gue punya. Ini bukan pamer tapi artinya kayaknya belum setahun sih, kayaknya belum setahun tuh, hampir setahun gue punya. Ini mic Samson Q7 ya. Termasuk mic dynamic yang kita nggak bicara mic KW ya, bicara mic ori gitu. Untuk mic ori ini termasuk yang menurut gue lumayan murah dan oke, mantep gitu. Tadinya gue punya SM58, Shure SM58 ya. Dan itu meskipun udah pernah jatuh dan kepalanya agak penyok, tapi kualitas suara tetap mantep. Cuma gue kelupaan nih sampai sekarang. Gue pernah bawa main kemana atau buat apa gitu dan ketinggalan gitu. Gue bener-bener gak ingat itu ketinggalan di mana gitu mic. Soalnya itu pun Shure SM58 itu adalah yang ori gitu loh. Ori yang mana kalau nggak salah ingat harganya itu sekarang adalah 3 kali lipatnya ini. 3 kali lipat. Kalau ori ya. Kalau yang KW mah banyak gitu kan. Nah, bedanya cara kita dulu sama sekarang, beda cara kita untuk mengingat sesuatu gimana sih? Teman-teman ada yang suka pakai post-it yang kertas kecil warna-warni yang ditempel gitu, ada lemnya sedikit. Gua sih kayaknya hampir gak pernah ya. Gua bukan tipe orang yang kayak gitu, nempel-nempel, ingetin kayak gitu. Tapi yang semacam gitu sebenarnya gua kadang lakukan ya. Gua atau nyokap gua atau dulu kalau gue lakukan gitu. Ya kita pakai kertas, tapi emang gak ada lemnya sih. Jadi kertas apa aja gitu bisa random. Misalnya ada notes, kita mau kasih tahu ada barang apa yang perlu diambil atau dipindahin atau dinyalain atau dimatiin apa gitu. Kadang kita pakai kertas kecil, kita selipin di mana atau taruh di meja makan gitu. Karena meja makan di rumah gue udah kayak meja meeting gitu ya. Jadi atau ditaruh di spot-spot tertentu. Sekilas mirip post-it tapi agak beda sih karena jelas ukuran tulisan lebih besar. Ukurannya kertasnya lebih besar dan nggak pakai lem, jarang sekali pakai lem sih ya. Nah kadang tempelan-tempelan seperti itu atau gantungan seperti itu bisa membantu gitu. Tapi yang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita lupa bikin gantungannya gitu atau lupa bikin tempelan kertasnya? Kenapa kita lupa bikin atau kita merasa gak perlu bikin karena kita yakin bakal inget gitu kan? Tapi ternyata setengah jam berlalu, sejam berlalu dan kita kelupaan gitu. Jadi kadang kalau ada hal-hal yang kita rasa perlu ditulis, gak cuma post-it sih ya atau kertas lainnya, pokoknya ada hal-hal yang perlu kita tulis, sebaiknya ya segera ditulis sih sebenarnya memang. Atau tetapkan waktu. Jadi misalnya kita menunggu sesuatu, nantilah itu cuma sebentar ya. Cuma kita mesti set waktu buat diri kita sendiri. Sebentar tuh berapa lama? 15 menit, 20, setengah jam. Nah itu kita mesti tetepin supaya terukur dan ya supaya kita ingat gitu kan. Kalau orang sekarang sih seringan pasang alarm atau ada reminder yang ya seperti alarm juga, ada pengingatnya, ada bisa ada ringtone-nya, bisa ada vibration-nya gitu kan. Simpen di HP, sinkronkan ke gadget lain seperti tablet atau laptop gitu. Canggih sih, tapi kok gue males bikin gitu ya. Iya benar, gue lebih suka kayak nulis-nulis gitu sih beneran. Tapi emang alarm itu butuh sih untuk bantu gue bangun gitu. Kalau ada acara atau pelayanan apa yang pagi itu, orang akan butuh alarm sih pastinya. Cuma ya mesti ingat-ingat nih, jangan ada orang yang alarmnya berlapis kan. Alarm tapi berlapis gitu. Lewat 2 menit, lewat 3 menit gitu kan, berlapis. Tapi kalau basicnya adalah kita orang yang emang entah itu capek banget secara fisik atau kurang fit, atau memang orang yang mager aja buat bangun, ya bablas juga gitu kan. Kayak pagi ini gue juga bablas sih sebenarnya, bablas 1 jam, tapi nggak ada acara pagi sih. Cuma alangkah baiknya gue bisa bangun lebih pagi untuk bisa ngerjain lebih banyak hal gitu kan. Pas ada kerjaan juga soalnya.
gue pernah ketinggalan main saksofon nih, saksofon tapi ketinggalan reed. Reed itu bambu ya, reed bagi teman-teman yang mungkin kurang familiar. Jadi bambu ini gunanya apa? Bambu ini untuk ibaratnya kalau kita main gitar itu senar gitu loh. Jadi itu yang dipetik dan dibunyikan. Nah, saksofon begitu. Jadi ketika ditiup ini akan bergetar dan itu yang menghasilkan bunyi kayak senar gitu ya. Gue pernah ada acara dan gue mesti main saksofon tapi gue ketinggalan reed itu karena tukar-tukaran tas. Nah ini masalah klasik juga nih teman-teman nih, kalau kadang kita tukar-tukaran tas apa gitu ya mau pergi, ada aja yang dari tas yang sebelumnya itu ketinggalan gitu loh, ada aja gitu. Gue pernah berusaha waktu itu mengakali reed ini dengan bikin dari karton. Gue ada kertas karton gitu waktu itu, tapi tentu saja gue gagal gitu ya, dan mau gak mau harus ngacir ngibrit kemana gitu langsung terburu-buru beli gitu kan, beli baru, dan gua telat setengah jam untuk main. Itu salah satu kasus ketinggalan gua yang paling ekstrim kayaknya dalam berapa tahun ini. Tapi untuk mengakali itu kadang itu salah satunya ya, beli lagi, membeli. Bisa kita ketinggalan apa? Ketinggalan tumbler botol minum. Solusinya kita bisa beli di supermarket terdekat di arah perjalanan kita. Kita beli minuman botolan gitu kan, beli minuman botolan. Gua sih dulu juga sering gitu, gua malah nyetok ya, nyetok minuman botolan gitu, karena setiap pergi pun gua usahain bawa botol minum gitu kan. Tapi gimana kalau yang kita ketinggalan itu adalah barang yang lumayan lebih mahal nilainya, lebih mahal, dan sayang aja gitu, kita belum perlu untuk beli baru gitu ya. Pasti kita akan berusaha ngakalin kan. Misalnya apa? Misalnya stand. Gue sebelum punya stand tripod macam-macam nih, tripod buat HP, buat kamera gitu. Ya itu gue sering kali akalin senderin kemana aja gitu ya. Mungkin itu sebabnya juga dulu tuh gue jarang sekali bikin rekam video pas gue main gitu, karena emang belum ada standnya, belum ada stand yang oke, dan juga belum ada perekam audio yang memadai gitu kan. Ketika akhirnya gue punya, ya baru gue sering-sering ngerekam. Teman-teman bisa lihat di YouTube gue, YouTube Robert Reginald ya, YouTube Robert Reginald. Ada banyak video-video rekaman gue perform sebelum pandemi tentunya ya, sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi banyaknya video live session begini nih, yang banyak live session. Kita telanjur kelupaan nih. Pertama kan tadi kita berusaha untuk mengingatkan diri kita sendiri ya, supaya nggak lupa. Tapi kalau udah telanjur terjadi kita kelupaan, bagaimana mengakali? Ada yang beli barang yang sama gitu ya, atau lebih murah. Atau yang berikutnya adalah mengakali, jadi mencari barang alternatif pengganti gitu kan. Misalnya pengganti sesuatu yang patah atau apa, mungkin kita bisa kayak beli lem buat di selotip atau dilem lagi, dibenerin. Nah itu alternatif juga ngakali. Yang ketiga adalah bisa dengan minjem atau sewa ya gitu. Untuk barang tertentu mestinya dengan pengertian, artinya kalau suatu barang yang kita pakai untuk perkara produktif, untuk kita kerja ya, harusnya apa yang kita pinjam itu hitungannya sewa gitu ya. Cuma kadang antar teman kan saling gak enak nih, antar teman kayaknya kok gitu amat sih gak mau bantuin. Cuma emang ya sebenarnya secara kesadaran aja ya,
harusnya kalau memang suatu barang produktif gitu, barang produktif yang kita pakai untuk bekerja, ya seidealnya sih mestinya kita juga ngasih sesuatu, artinya berikan timbal balik. Itu kita sewa dari teman kita yang meminjamkan. Misalnya kalau kita nih musisi misalnya ya, pekerja seni, pinjam apa nih, misalnya pinjam ya instrumen, ya apalagi kalau instrumen ya, misalnya pinjam keyboard, pinjam gitar, pinjam bass, pinjam apa lagi, termasuk ya perangkat pendukung kayak misalnya pinjam apa, audio interface mungkin gitu. Sekalipun yang meminjamkan nggak secara langsung atau nggak minta apa-apa, ya etikanya lebih baik karena itu sesuatu yang untuk kita bekerja, ya itu kita juga memberikan sesuatu gitu, timbal balik gitu ya. Kecuali itu emang sesuatu yang sifatnya kayak misalnya urgent banget, apa sesuatu yang vital gitu, entah itu sifatnya makanan misalnya, orang kelaparan tapi ketinggalan duit gitu, terus kita mau beliin makanan, ya beliin, ya itu ya sukarela gitu kan. Pinjam atau sewa gitu ya. Ya teman-teman harap saling mengerti atau saya saling sadar yang mana yang pinjam, yang mana sewa. Nah itu ya. Namanya kelupaan atau ketinggalan tuh bukan hanya benda, tapi bisa berupa titipan tugas gitu. Kalau mengenai benda misalnya barang titipan sih kadang kelupaan ya. Nitip beli apa gitu, ternyata jumlahnya kurang misalnya satu, atau kelupaan benar-benar nggak dibeli sama sekali. Atau kita kadang mungkin ada yang so tahu misalnya kita diminta beli barang A, terus ternyata barang A itu nggak ada, terus kita pikir barang B ini bisa menjadi pengganti yang baik, bisa jadi pengganti karena fungsinya sama gitu, cuma beda merek gitu, mungkin fitur beda sedikit, harga beda sedikit, mungkin bisa gitu. Tapi ketika bawa, kita kasih ke orang ini tip, oh nih A ini habis, barang A habis, kita nih kasih B buat alternatif, tapi harganya beda nih. Ya gue sih kok jadi orang B, gue juga akan kurang suka begitu ya, kalau gue jadi orang yang menerima maksudnya. Karena seringkali kita tuh punya maksud yang spesifik dengan barang A itu gitu kan. Jadi kalau emang barangnya nggak ada, ya sebisa mungkin konfirmasi dulu gitu sebelum mengadakan perubahan gitu ya. Nah kalau mengenai yang lain bisa titipan, jangan lupa sampein ini ke siapa gitu. Jangan lupa kasihin atau misalnya bilangin si A untuk melakukan apa gitu, jangan lupa. Nah itu bisa lumayan fatal tuh kalau kita kelupaan. Kenapa fatal? Karena itu bisa berhubungan dengan pekerjaan hal-hal yang lain. Jadi kayak domino gitu loh, kita kelupaan kasih tahu si A ini apa, si A ini juga lupa melakukan apa. Nah itu bisa panjang tuh urusannya gitu kan. Gimana cara ngingetnya ya? Coba deh teman-teman, kira-kira. Gue sih kadang kelupaan gitu, tapi ada mesti, misalnya teman-teman yang kasih tahu ya, misalnya teman-teman nitip pesan ke gue, tolong sampaikan ke si A gini-gini. Mungkin sebaiknya nih antara dari teman-teman yang kasih tahu itu atau guanya, gue mempersiapkan suatu clue supaya gue bisa ingat gitu. Jadi nggak cuma menyimpan informasi itu, tapi ada clue, mungkin benda atau apa gitu ya, entah itu suatu ya. Makanya mencatat itu penting gitu, mencatat gitu. Jadi perlu bikin satu clue gitu yang bisa dibendakan gitu, suatu pesan yang abstrak itu sifatnya abstrak ya kan, saya cuma pesan
nggak ada barangnya, cuma kita perlu bendakan juga gitu supaya lebih ingat gitu.